Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat donatur? Semoga sehat selalu. Tentunya atas dukungan sahabat donatur semua, kami bisa melaksanakan bidang-bidang ini dengan penuh amanah. Edisi kali ini kami akan hadirkan berbagai liputan khusus kegiatan Yayasan Dana Sosial Al-Falah. Salah satunya aksi kemanusiaan peduli pasca erupsi Gunung Semeru yang akan kami rangkum dalam YDSF News, amanah dan aktual. Bencana erupsi Gunung Semeru di penghujung tahun 2021 menyisakan dampak besar bagi warga Jawa Timur. Selain menimbulkan korban jiwa, banyak lahan serta bangunan fisik rusak tertimbun lahar. Bahkan hingga 4 Desember 2022 kemarin, Gunung Semeru kembali mengeluarkan erupsi. Para penyintas kini lebih banyak tinggal di rumah-rumah hunian sementara atau huntara karena rumah mereka sendiri sudah tidak bisa ditinggali. Hingga saat ini pada tanggal 6 Desember 2022, kondisi Desa Sumberwuluh pasca erupsi Gunung Semeru sangat memprihatinkan. Material guguran awan panas Semeru menenggelamkan desa hampir setinggi atap rumah warga dan akibat bencana ini sebanyak 15 orang meninggal dunia dan 27 orang dilaporkan hilang. Bencana ini juga mengakibatkan 2.970 rumah serta 13 fasilitas umum rusak parah. Menurut Kepala Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, banyak lahan serta hewan ternak tak bisa diselamatkan saat terjadi erupsi Gunung Semeru. Para penyintas bencana Semeru ini pun kehilangan mata pencaharian sehingga program dari YDSF ini sangat membantu mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, mendukung program yang dibawa oleh YDSF untuk membantu masyarakat saya setelah erupsi Semeru, karena setelah terjadi erupsi Semeru dari masyarakat saya mayoritas dari penghasilan atau ekonomi juga terhambat, yaitu karena lahan atau hewan peternakan yang beliau rawat sebagian terdampak langsung oleh Semeru. Ada beberapa lahan yang ada di Dusun Kebondel Utara, Kamar Kajang dan juga Kajar Kuning tertimbun oleh erupsi Semeru, dan juga beberapa hewan seperti kambing dan juga sapi juga ikut terdampak karena tidak sempat warga Sumberwuluh untuk membawa ternaknya. Jadi harapan saya dengan adanya YDSF ini bisa membantu perekonomian warga saya secara tidak langsung. Ini benar-benar bisa bermanfaat karena intinya dari Desa Sumberwuluh sendiri, saya sebagai Kepala Desa Sumberwuluh masih banyak kekurangan dan masih belum bisa memberikan sesuatu untuk warga Desa Sumberwuluh. Dengan harapan adanya program ini, terima kasih untuk YDSF yang sudah mulai awal sampai hari ini sudah 85%, Pak, karena kambing, kandang dan alat-alat untuk pemotongan sudah datang pada hari ini yang luar biasa untuk semuanya, sehingga nanti ini benar-benar bermanfaat untuk masyarakat saya dan bisa diperkembangkan untuk desa atau dusun-dusun yang masih memerlukan. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi terima kasih untuk semua bantuan, semoga bermanfaat dan kita semua diberi kesehatan sehingga tidak akan terjadi lagi erupsi Semeru seperti tahun-tahun sebelumnya, dan bisa berlanjut kehidupan warga saya dengan adanya bantuan dari YDSF yang berupa kambing dan alat-alat sebagainya, dan warga saya bisa bersyukur karena dari YDSF memperhatikan warga Desa Sumberwuluh. Mungkin itu dari saya sebagai Kepala Desa Sumberwuluh, mengucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YDSF kini menindaklanjuti rangkaian tanggap darurat erupsi Gunung Semeru dalam tahapan recovery di wilayah Lumajang, yaitu melaksanakan pemberdayaan ternak domba bagi penyintas Semeru yang berlokasi di Dusun Kamar Kajang, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Lumajang.
Berikut liputannya. Program pemberdayaan ternak domba bagi penyintas Semeru dilaksanakan melalui 3 tahap, yaitu tahap 1 pra-program, tahap 2 pelaksanaan program, serta tahap 3 pasca program. Rohmat Hidayat selaku manajer bidang sosial kemanusiaan YDSF mengharap nanti para penyintas ini akan kembali bangkit secara ekonomi. Mereka sejak awal sudah beternak, namun kini terhenti karena terjadi bencana tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saat ini kita sedang di Kecamatan Candipuro, Desa Sumberwulu, Dusun Kamar Kajang. Saat ini YDSF melaksanakan program pemberdayaan ternak domba bagi penyintas Semeru. Program ini merupakan rentetan dari program tanggap bencana darurat erupsi Semeru yang ditangani oleh YDSF. Mulai dari program emergency response dan sekarang ini merupakan salah satu program recovery-nya. Program pemberdayaan ternak domba ini semua penerima manfaatnya adalah penyintas erupsi Gunung Semeru. Ke depan harapan kami para penyintas ini setelah mengalami musibah yang mereka alami akan kembali bangkit. Bangkitnya dari apa? Dari program ekonomi ini, dari ternak domba ini yang awalnya mereka sudah memulainya terus sempat terhenti karena terjadi bencana erupsi Semeru. Urutan dari pemberdayaan program ternak domba bagi penyintas Semeru ini ada 3 tahapan sebenarnya. Jadi sebelum program mereka ini menerima pelatihan bagaimana beternak domba yang nanti bisa menghasilkan domba dengan kualitas yang terbaik. Karena nanti ternak ini sistemnya memakai breeding ya, pembiakan dari bibitan nanti sampai menjadi bakalan. Jadi nanti bakalan ini yang akan menjadi pemasukan utama dari teman-teman atau para penyintas erupsi Gunung Semeru ini. Tahapan ketiga nanti harapan kami keberlanjutannya akan menjadi aset wakaf ya. Jadi mereka ini yang awalnya penerima manfaat, harapan kami menjadi wakif. Dari wakif yang nanti domba ternak ini akan jadi aset kelolaan wakaf. Dalam hal ini nadirnya adalah nanti YDSF sebagai pengelola wakafnya. Jumlah total dana yang kita keluarkan dalam program pemberdayaan domba untuk para penyintas Semeru ini sekitar 297 juta yang sumbernya berasal dari perolehan dari tanggap bencana darurat erupsi Semeru. Bentuknya kita berupakan ada 3 model, ada 3 bentuknya. Dari pelatihan, terus berupa fisik atau mesin. Jadi mesin ini nanti membantu teman-teman penyintas untuk mencacah, atau mesin cuper yang bentuknya untuk mencacah pakan yang selanjutnya untuk jadi pakan domba. Selanjutnya bentuk yang lainnya ada perbaikan kandang. Jadi kami tekankan di sini kami hanya mensubsidi sebenarnya. Kenapa perbaikan kandang? Karena sebelumnya teman-teman para penyintas ini itu sudah peternak sebenarnya. Ini hanya melanjutkan dan memperbaiki dari apa yang telah mereka lakukan. Setelah itu ada total 120 ekor domba, terdiri dari 100 betina dan 20 ekor jantan domba. Jumlah total peserta saat ini ada 10 penyintas, yang masing-masing penyintasnya atau masing-masing orangnya itu mendapatkan 12 ekor domba, terdiri dari 10 betina dan 2 ekor jantan. Dari 10 orang ini jadi satu komunitas, dan harapan kami ke depan komunitas ini yang akan menjadi cikal bakal ekonomi atau penguatan ekonomi di desa Kamar Kajang ini. Program pemberdayaan ternak domba bagi penyintas Semeru ini kami bermitra dengan PT Agi. Dalam hal ini, seperti yang diketahui, PT Agi selama ini memang bergerak di bidang peternakan, ahli dalam bidang peternakan khususnya domba dan sapi. Jadi PT Agi ini akan mendampingi para penyintas ini selama kurang lebih 1 tahun ke depan. Pemberdayaan ternak domba bagi penyintas Semeru ini mendapat dukungan baik dari pemerintah desa maupun Kabupaten Lumajang, baik berupa dukungan dana ataupun dukungan medis terkait dengan kesehatan hewan.
kami mewakili pemerintah Kabupaten Lumajang, dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, selaku penyelenggara urusan peternakan dan kesehatan hewan, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya Pak Rio dan tim YDSF atas donatur bagi bapak-bapak warga Kamar Kajang, yang mana beliau-beliau ini juga merupakan penyintas erupsi Semeru. Memang yang fokus kita yang setelah kejadian erupsi itu adalah pemulihan ekonomi. Alhamdulillah memang di sini kebanyakan memang peternak, Pak, sudah peternak, sudah kehidupan peternak. Kemarin ada musibah, alhamdulillah sekarang dibantu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi titik balik untuk berjuang kembali di ekonomi kita, menghidupi keluarga kita melalui kegiatan peternak. Manusia diperintahkan untuk melakukan pekerjaan terbaik sepanjang tetap menunaikan kewajiban kita sebagai hambanya. Apapun peran kita, baik sebagai pribadi maupun karyawan, termasuk sebagai pimpinan, orang tua, suami, istri, dan sebagainya, harus dilaksanakan dalam koridor beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca selengkapnya di majalah Al-Falah edisi Desember 2022. Sudah termasuk kalender sisipan 2023. Majalah Al-Falah, inspirasi keluarga peduli. Pembekalan para peternak domba ini tentunya membutuhkan tenaga ahli. Untuk itu, YDSF menggandeng PT Agrogrid Indo Berkah atau AGI yang memang sudah bergerak lama di bidang peternakan, khususnya domba dan sapi, dan akan terus mendampingi peserta selama 1 tahun ke depan. Dr. Hewan Heryo Sasi Kirono dari pihak PT AGI selaku mitra YDSF memberikan pembekalan kepada peserta tentang cara membudidayakan domba dengan baik. Di antaranya bagaimana tata kelola ternak domba, manajemen pakan, kesehatan hewan, dan juga marketing setelah mereka produksi. Tahapan pra-program ini berlangsung selama 2 hari, yaitu pada tanggal 1 hingga pada tanggal 2 Desember 2022. Sekalian, penyakit yang penting yang penjenengan perlu perhatikan ketika monggo. Mungkin ada penyakit yang lain yang pernah terjadi, nah itu monggo di-share. Mungkin dari Pak Heryo nanti ada yang solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hewan Heryo Sasi Kirono dari Agrogrid Indo Berkah yang tergabung dalam Korporasi Agro Surya, merupakan mitra dari Yayasan Dana Sosial Al-Falah YDSF Surabaya untuk membantu dalam rangka program pemberdayaan ternak domba khususnya bagi penyintas erupsi Semeru. Pada saat ini, terutama 2 hari ini, kita memberikan semacam pembekalan untuk peternak, seharusnya bagaimana peternak yang baik untuk para penyintas di masa yang akan datang. Di antaranya adalah bagaimana tata kelola ternak domba, manajemen pakan, kesehatan hewan, dan juga market daripada setelah mereka berproduksi untuk bisa dijual gitu ya. Nah, di antara yang diajarkan itu adalah bagaimana tata kelola ternak domba ini adalah yang perlu diperhatikan bagi para peternak adalah satu, jelas niatan kita dalam peternak, bahwa harus betul-betul berniat memang untuk beternak dengan cara yang baik. Kedua, tata kelola kandang. Kandang ini sangat mutlak karena tempatnya domba adalah di situ. Karena yang dipakai tata cara penyintas ini adalah sistem intensif, semua di kandang, makan di kandang, tidur di kandang, sehingga maka kandang harus betul-betul diperhatikan. Dan alhamdulillah kandang sudah jadi semua sesuai dengan syarat teknis peternak. Kemudian pakan, alhamdulillah pakan di daerah program
IDSF ini sangat penuh dengan hijauan, sehingga tidak khawatir akan bahan baku pakan. Nah, karena di sini adalah potensial dan sering terjadi bencana, mudah-mudahan di masa yang datang tidak terjadi, itu diajarkan tentang silase. Bagaimana membuat silase sehingga ada sediaan tandon pakan untuk di masa yang agak lama gitu ya. Di samping cara fermentasi yang diberikan kepada mereka. Jadi sudah diajarkan, yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai pembuatan silase ini gagal, karena gagal dia rusak gitu ya. Kedua, tentang kesehatan hewan. Jadi diperhatikan juga kelainan-kelainan, penyakit-penyakit yang ada pada domba. Kita sudah berikan cara yang mudah, misalnya saja sakit mata, ya cukup diberi super tetra, ditetesi dengan super tetra matanya yang merah. Biasanya yang tersering terjadi di daerah baru bagi domba-domba ini adalah mata merah. Kemudian sakit kembung, itu juga simple, sering sudah kita berikan bagaimana penanganannya. Di antaranya adalah dengan minyak kayu putih yang dioles-oleskan di mulutnya, diberi kayu, atau mungkin bisa jadi diberi minum Sprite untuk mengeluarkan gas. Nah, itu kemudian kotoran itu jangan sampai menumpuk di dasar kandang sehingga mengundang lalat dan menyebabkan biasanya kejadian miasis. Miasis itu boroan di beberapa tempat, misalnya di ekor, di telinga. Nah, itu korengan, bisa jadi korengan. Nah, itu bisa menyebabkan kerugian dan fatal akibatnya, bisa terjadi kematian. Itu beberapa tips. Jadi untuk di daerah penyintas ini sudah kita berikan yang praktis. Jadi bikin pakan juga praktis, silase, dan efisiensinya juga tinggi karena biasanya bikin satu kali untuk sekian kintal, bahkan sekian ton, sehingga bisa dipakai untuk sekian hari. Nah, sekian hari yang biasanya kita bikin pakan setiap hari itu dipakai untuk pekerjaan yang lain. Jadi efisiensinya sangat bagus dan efektif banget dan cocok untuk di daerah yang potensial sering terjadi bencana. Itu yang perlu diperhatikan bagi para peternak penyintas di daerah Semeru Eruption ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wujud nyata peduli sesama, mengantarkan hingga akhir hayat. Segeralah mengurus jenazah, karena jika jenazah itu adalah orang solih, berarti kalian telah mempercepat kebaikan untuknya. Dan jika jenazah tersebut selain orang solih, berarti kalian telah meletakkan kejelekan di pundak kalian. Hadis riwayat Bukhari nomor 1315 dan hadis riwayat Muslim nomor 944. Setiap muslim mempunyai kewajiban kepada saudaranya yang meninggal dunia, yakni memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan. Sahabat, mari menjadi bagian yang mau memberikan pelayanan terbaik dalam menghantarkan sesama di akhir hayatnya. Cukup 400.000 per paket dan hubungi di informasi layanan di 0816 1544 5556 atau 0813 3309 3725. Kembang domba bergantung pada kualitas pakan yang baik. Para penyintas selain diberikan pelatihan pembuatan pakan juga diberikan bibit pakan hijauan, yaitu tanaman indigo vera. Seperti apakah tanaman ini dan apa keunggulannya? Berikut liputannya. Semua penyintas peserta program ini sebelumnya adalah peternak domba. Dari ke-10 peserta, 2 diantaranya juga merupakan guru ngaji. Salah satunya yaitu Sudiono yang ditunjuk sebagai koordinator penanaman indigo vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudiono. Di sini saya sebagai wakil ketua dari kelompok tani Semeru Bangkit yang saat ini sedang melakukan penanaman pakan hijauan untuk peternakan domba yang bekerja sama dengan YDSF. Semoga menjadi tujuan yang mulia. Dan di sini sedang melakukan penanaman indigo vera. Keunggulan daripada indigo vera yaitu
pakanan hijauan dengan nutrisi paling tinggi, paling unggul dengan nutrisi 34%. Dan insya Allah 6 bulan sampai sekitar 6 bulan atau 7 bulan itu kalau memang dipelihara dengan dikasih perhatian khusus, tidak sampai dikatakan tidak sampai kurus, dan pemupukan juga diperhatikan perawatannya, insya Allah bisa dipanen. Dan untuk memaksimalkan pertumbuhan ternak sendiri, karena untuk tambahan kelengkapan pakan domba dikombinasikan dengan rumput pakcong, dan akan dijadikan satu paket, yaitu paket silase yang sudah dibina kemarin oleh Dr. Agus, yang juga dikirim daripada kerjasama dengan YDSF. Dan perlu kami jelaskan juga, bibit indigo vera ini juga dibantu dari teman-teman YDSF. Ini pengiriman bibit dari Yogyakarta. Alhamdulillah untuk bibitnya memang dibilang super. Dan jumlah bibit tersebut 825 tersebar di 12 titik yang ada di sekitaran daerah sini saja. Begitu. Dan salah satunya di sini sekitar 100 bibit yang tertanam. Yang lain-lain ada di 12 titik. Begitu. Dan juga di lahan-lahan daripada anggota kelompok ternak Semeru Bangkit. Dan itu yang bisa kami laporkan saat ini. Mohon doanya agar apa yang menjadi tujuan YDSF dan membina kami di kaki Semeru, yaitu kelompok ternak Semeru Bangkit, benar-benar nyata dan sukses untuk kesemuanya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Supriyadi dari Dusun Kamar Kajang, Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Dulu saya sebelum erupsi itu pernah ternak kambing, dan setelah erupsi terjadi, kambing saya jual untuk dibawa mengungsi. Dan keseharian saya guru ngaji dan juga peternak. Sekarang ini saya tidak bisa berternak lagi dikarenakan tidak punya modal untuk beli ternak. Alhamdulillah sekarang ini ada program ternak domba dari YDSF. Alhamdulillah sangat mendukung sekali, terutama untuk warga seperti kita ini yang dulunya punya ternak tapi setelah erupsi tidak punya ternak dan mau beli sangat sulit sekali. Dan sekarang alhamdulillah ada yayasan yang mau membantu kami untuk memberikan domba kepada kami. Saya sangat berterima kasih sekali. Mudah-mudahan domba yang akan diberikan kepada kami itu bisa bermanfaat, bisa menambah kegiatan kami dan menambah ekonomi dan penghidupan yang layak seperti yang dulu lagi. Alhamdulillah dengan adanya program ini, ya setelah kejadian Semeru, kami sangat berterima kasih karena dengan adanya dari YDSF memberikan domba kepada kami dengan syarat yang pertama, untuk anakan pertama
buat kami selaku peternak. Untuk yang kedua atau yang genap untuk bisa langsung diwakafkan, dan yang ganjil untuk kami sendiri. Alhamdulillah dengan program ini saya bisa berkesempatan untuk melaksanakan wakaf. Kalau kami tidak dibantu oleh YDFF, mana mungkin kami bisa berwakaf dan juga beternak kambing lagi. Semeru bangkit, 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 maju, Allahu Akbar. Dari Dusun Kamar Kajang, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Mahsun Max melaporkan. Kabar duka menyelimuti saudara kita yang ada di Jawa Barat. Gempa berkekuatan magnitudo 5,6 mengguncang Kabupaten Cianjur dan sekitarnya. Senin 21 November 2022, tepat pukul 13.21 waktu Indonesia Barat, gempa yang terjadi hanya dalam waktu 10 hingga 30 detik tersebut menimbulkan banyak kerugian, baik material maupun non-material. BPBD Cianjur menyatakan sebanyak 162 korban meninggal dunia, 326 luka-luka, dan 13.784 penyintas lainnya mengungsi. Tak hanya itu, gempa yang disertai 25 kali gempa susulan itu juga menyebabkan 2.345 unit rumah rusak berat, serta bangunan fasilitas umum pun ikut terdampak. Hingga saat ini, puluhan gempa susulan mulai dari magnitudo 1,5 hingga lebih dari 4 SR terus bermunculan. Sebagai bentuk aksi cepat, YDSF telah mengirimkan tim untuk membantu para korban gempa Cianjur yang telah tiba di lokasi pada Selasa 22 November 2022. Tim YDSF langsung melakukan pemetaan wilayah dan kondisi korban. Diputuskan untuk segera dibentuk dapur umum dan posko darurat. Selain itu, YDSF juga membuka peluang untuk melakukan kolaborasi kemanusiaan pada penanganan gempa Cianjur tersebut. Kebutuhan mendesak bagi korban meliputi makanan bergizi, siap saji, alas tidur, karpet dan selimut, perlengkapan bayi, ibadah dan sanitasi, AMDK atau air minum dalam kemasan, serta obat-obatan dan vitamin. Sahabat, mari bersama-sama berdoa dan bantu ringankan duka para penyintas terdampak gempa Cianjur. Insya Allah setiap ikhtiar yang kita berikan akan membawa manfaat bagi mereka. Setelah meninjau pelaksanaan program pemberdayaan ternak domba bagi penyintas Semeru, tim YDSF berkesempatan mengunjungi kompleks hunian sementara bantuan dari para donatur YDSF. Bagaimanakah kondisi hunian sementara yang berlokasi di Desa Sumbermucur, Kecamatan Candipuro, Lumajang ini sekarang? Berikut liputannya. YDSF telah membangun 15 unit hunian sementara atau huntara dari dana para donatur. Kini tepat 1 bulan huntara ini telah resmi dihuni. Para penyintas penerima bantuan huntara YDSF terutama warga Desa Sumberwuluh dan Desa Kamar Kacang. Ya, nyaman di sini Bang. Oh. Berarti pun pinten minggu tadi. Oh, 1 bulan. 1 bulan kan ngating. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imron dari Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Dana Sosial Al-Falah. Hari ini kami posisi di rumah Huntap dan Huntara yang ada di Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro di Lumajang. Ya, di tengah-tengah kami, di kanan dan kiri kami, alhamdulillah rumah sudah jadi, ada Huntara dan Huntap. Kami menyampaikan amanah donatur, ada 15 rumah kami bangun di sini. Dan alhamdulillah sudah ada nama dan alamatnya yang menghuni di sini, dan kita lihat di belakang sana tadi ada ibu, bapak dan anak-anak yang sudah menempati di perumahan ini. Alhamdulillah secara umum yang menghuni di sini merasa puas dan merasa bersyukur, berterima kasih kepada donatur YDSF yang sudah memberikan amanah
terhadap program Huntara dan Huntap kali ini. Nah, saat ini ada satu problem ya yang harus atau persoalan yang harus kita selesaikan, diantaranya perekonomian di sini. Masing-masing sebagian besar masih belum mempunyai penghasilan tetap. Yang ada, yang kami jumpai di sini ada yang berjualan bensin, eceran, tapi sebagian besar masih belum punya penghasilan. Nah, mudah-mudahan dari problem yang masih ada sekarang ini segera bisa kita carikan solusi sehingga nanti ke depannya mereka bisa hidup lebih tenang lagi dan bisa bersemangat untuk menata masa depannya yang lebih baik lagi. Insya Allah demikian. Terima kasih kepada para donatur YDSF yang sudah memberikan amanah kepada kami. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun saulan enten 1 bulan. Oh, 1 bulan. Kerasaan punan. Ora. Kancane akeh. Lek diwen yo gak kerasan. Buru macul, Pak. Lang, Pak. Nah, kerasan mboten di sini. Kerasan, Pak. Ada kesulitan apa, Bu, tinggal di sini? Enggak ada. Kurang nopo gitu, kurang apa? Kurang niku ngembes. Sing ten toilet lebet niku. Oh, temboke. Nggih. Lek mriko dibuka keranipun ngembes. Perabotannya pun lengkap nih, Bu. Nggih, kate kasur. Terus dereng lengkap, Pak. Dereng lengkap. Nggih. Dari Desa Sumber Mujur, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Mahsun Max melaporkan. Informasi tadi sekaligus mewakili jumpa kita dalam YDSF News kali ini. Saya Putri Apsari bersama kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.